Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari itu tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, hari Jumat merupakan hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin. Banyak kelebihan dan keutamaan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Pada hari Jumat, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di masjid-masjid untuk mengikuti sholat, dan sebelumnya mendengarkan dua khutbah Jumat yang mengandung wasiat bertakwa dan nasihat-nasihat serta doa. Ini selaras dengan kata Jumat yang secara bahasa berasal dari kata al-jamu' yang artinya berhimpun. Terhimpunnya kaum muslimin ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Solat inilah amalan paling utama di hari Jumat. Menunaikan solat Jumat hukumnya wajib bagi muslim laki-laki yang berakal dan sudah baligh, kecuali bagi mereka yang tengah melakukan safar atau perjalanan, dan bagi orang yang memiliki uzur, halangan seperti sakit parah, pingsan, dan hilang ingatan. Lantas seperti apakah caranya kita memaksimalkan ibadah di hari Jumat, utamanya sholat fardu Jumat, agar keberkahan, pahala, serta ampunan darinya kita raih dengan sempurna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah hari Jumat. Pada hari Jumat Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Hal inilah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat 5 waktu sehari semalam dan Jumat hingga Jumat merupakan penebus-penebus dosa ketika itu selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Karena keistimewaan yang demikian besar, sampai-sampai untuk menunaikannya saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala menggiurkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan menempati saf terdepan, kemudian dia berdiam, maka setiap langkah yang dia ayunkan mendapat pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh indah hari Jumat. Allah menjadikan seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat sebagai salah satu tanda husnul khatimah atau kematian yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang mati pada siang hari Jumat atau malamnya, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sungguh istimewa hari Jumat. Pada hari itu peristiwa maha dahsyat akan terjadi, yaitu peristiwa kehancuran alam semesta secara total. Bintang-bintang di langit akan berbenturan dan berjatuhan. Gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan.
Tsunami maha dahsyat menggulung daratan, memusnahkan seluruh makhluk di muka bumi. Seluruh kejadian mengerikan itu akan terjadi dalam satu hari, yaitu hari Jumat. Inilah yang dikabarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan kelak ketika kita ditakdirkan oleh Allah dapat memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Al-Quran Surah Qaf ayat 35. Seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberikan penjelasan tentang makna kosakata tambahan yang termaktub dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada penghuni surga setiap hari Jumat. Begitu besar keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan untuk hari Jumat. Sebab itu sangat disayangkan bila hari yang istimewa ini berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan berbagai amal kebaikan. Pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun bacaan salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah curahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, curahkanlah barakah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah curahkan barakah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim yang gemar merutinkan bacaan salawat tiap pagi dan petang, kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, barang siapa bersalawat kepadaku ketika pagi dan ketika sore masing-masing 10 kali, ia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Disunahkan bagi tiap muslim untuk mandi pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak menghadiri sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Adapun cara mandi Jumat, tata caranya sama seperti mandi besar atau mandi disebabkan junub, yaitu dengan berwudu terlebih dahulu, lantas membasuh seluruh tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada waktu Kamis malam atau siang hari Jumat. Bagi mereka yang lancar dalam membaca Al-Quran, membaca keseluruhan surat Al-Kahfi hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda,
Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Hadis sahih riwayat Hakim. Bila kita mampu menghafal surat Al-Kahfi, utamanya 10 ayat pertama, sebaiknya dihafalkan. Sebab menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi termasuk di antara anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jika dimungkinkan, saat hendak sholat Jumat, upayakanlah menuju masjid dengan berjalan kaki. Sebab pahala yang akan diperoleh akan jauh lebih besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membersihkan diri pada hari Jumat dan mandi, kemudian bergegas dan bersegera berangkat sholat, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekati imam, mendengarkan dan diam, serta tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, maka setiap langkah yang ia ayunkan dari rumahnya menuju masjid seperti amalan 1 tahun dengan pahala puasa dan sholatnya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Saat berjalan menuju masjid, hendaknya dilakukan dengan tenang dan sopan, menjaga pandangan mata, tidak menautkan jemari, serta tidak tergesa-gesa. Tiba di masjid, hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Inilah sholat tahiyatul masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari. Begitu utamanya melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menghentikan sementara khutbah Jumat yang tengah beliau sampaikan demi mengingatkan seorang jamaah yang baru saja masuk masjid, namun langsung duduk tanpa menunaikan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau sudah sholat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, berdiri dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Trans 7 yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan hari Jumat. Demikian pula Nabi SAW sangat mengagungkan hari Jumat. Saking khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengumandangkan depannya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya hanyalah orang-orang beriman yang mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan, telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah semua perniagaanmu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan semua perniagaan, maka berarti apabila ada perniagaan ketika azan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka perniagaan itu jatuhlah menjadi haram, walaupun asalnya perniagaan yang halal. Jadi sangat fokus utama bahwa hari Jumat kita jadikan pemimpin hari, penghulu hari, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah penghulu hari. Lalu bagaimanakah kita menyikapinya? Sangat disunahkan kita bersih-bersih diri kalau mau masuk ke dalam hari Jumat. Jumat pagi kita sudah mulai mandi dan menggunakan pakaian yang baik, karena Allah perintahkan khudu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakai pakaian terbaikmu ketika masuk ke dalam masjid. Wabil khusus hari Jumat. Ketika setelah kita mandi dengan bersihnya, dan disunahkan pula untuk mencabut bulu ketiak, dan bahkan Nabi sunahkan juga mencukur bulu kemaluan,
dan Nabi juga sunahkan memakai wangi-wangian. Lalu setelah itu bersiaplah untuk menyambut kedatangan hari Jumat yang suci. Maka duduk dengan tertib, diawali dengan mengucap salam di antara jamaah yang sudah hadir lebih dulu. Kalau bisa hadir lebih awal agar dapat mengisi saf-saf di depan. Dan selalu isi saf di depan agar jamaah yang datang belakangan tidak melangkahi. Dan jadilah makmum yang cerdas, yaitu makmum yang mengerti rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah ada 6, dan makmum wajib mengingatkan apabila khatib melanggar yang 6 rukun itu. 6 rukun itu adalah yang pertama mengucap hamdalah, yang kedua mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga wajib membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat wajib juga membacakan ayat Al-Quran di dalamnya. Yang kelima wajib pula untuk mendoakan yang kelima mendoakan umat Islam, muslimin wal muslimat. Dan terakhir harus menyeru kepada takwa dengan kalimat mari tingkatkan iman dan takwa. Jadi dengan kecerdasan ini mudah-mudahan khutbah dan semuanya menjadi sebuah ibadah yang utuh dan lengkap pula, dan sah diterima rukun dan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah lebih tertibnya sholat Jumat kita. Sering kita dapati ketika azan berkumandang, orang yang memasuki masjid biasanya diam berdiri mendengarkan kumandang azan hingga selesai. Barulah kemudian menunaikan sholat tahiyatul masjid. Sebenarnya kebiasaan seperti ini tidak tepat. Seharusnya ia langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid tanpa harus menunggu selesai mendengarkan azan. Sebab lebih utama bila seseorang selesai melaksanakan tahiyatul masjid bersamaan dengan selesainya muazin mengumandangkan azan, sehingga ia dapat dengan hikmat menyimak khutbah yang disampaikan oleh sang imam. Pada saudara-saudara saya berpesan, dan pada diri saya juga berpesan, marilah kita bersama-sama mengingatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan takwa yang semakin bertambah akan mengingatkan kita semua ke arah kehidupan yang berbahagia. Amin. Pemirsa khazanah yang dirahmati Allah, ada orang yang ketika sudah hampir masuk waktu Jumat masih santai, masih sibuk dengan urusannya, masih sibuk dengan pekerjaannya. Padahal Jumat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Yang pertama, dia adalah seorang laki-laki, yang kedua dia bermukim, dan yang ketiga dia adalah mampu. Siapa saja dari 3 kategori ini yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka Rasulullah SAW mengancam akan Allah tutup hatinya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, la yantahiyanna aqwamun min wada'ihimul juma'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Hendaknya orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat berhenti dari perbuatan mereka, karena kalau tidak maka Allah akan mengunci, akan menutup hati mereka. Dan kalau hati telah tertutup, dan kalau hati telah terkunci, maka hidayah Allah akan susah masuk, maka cahaya Allah akan tidak bisa masuk. Kemudian pemirsa khazanah yang dirahmati Allah, terkadang juga ada sebagian kaum muslimin, ada beberapa orang kaum muslimin yang santai, yang berlambat-lambat ketika mendengar azan Jumat, ketika sudah hampir masuk waktu Jumat. Padahal Rasulullah SAW telah menjanjikan bahwasanya ketika hari Jumat itu ada malaikat yang bertugas mencatat. Ada malaikat yang bertugas mencatat siapa saja yang kemudian duluan datang Jumat. Dan Rasulullah SAW membaginya dalam 5 waktu. Yang datang dalam waktu pertama maka akan diberi ganjaran unta. Kemudian di waktu berikutnya akan diberi ganjaran sapi. Kemudian di waktu berikutnya akan diberi ganjaran domba. Di waktu berikutnya akan mendapatkan ayam. Dan di waktu yang kelima atau yang terakhir akan mendapatkan telur. Nah,
begitu khatib naik mimbar, maka malaikat menutup bukunya. Otomatis yang datang setelah itu tidak akan mendapatkan keutamaan lebih dari yang datang sebelum-sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah ketika pelaksanaan Jumat, maka ini juga harus kita perhatikan agar tidak mengganggu, tidak berbicara, bahkan sekedar memerintahkan orang lain untuk diam, maka itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man qala li akhihi wal imamu yakhthub hamsid faqad lagha." Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, diamlah, sedangkan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka ia telah berbuat yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia merupakan perbuatan yang merusak sholat Jumat kita. Kemudian juga tentu saja ada anjuran dan ada yang diperuntukkan untuk khatib. Khatib hendaknya juga sesuai anjuran Rasulullah SAW agar mempersingkat khutbahnya dan memperlama sholatnya. Rasulullah SAW menyampaikan tanda kefaqihan seseorang itu adalah pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Oleh sebab itu, pendekkanlah khutbah dan panjangkanlah sholat. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga keutamaan-keutamaan Jumat tadi bisa kita raih semuanya. Seringkali rasa kantuk yang teramat sangat menghinggapi kita manakala khatib tengah menyampaikan khutbahnya. Hal ini jangan dibiarkan begitu saja. Seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melawan rasa kantuk. Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian merasakan kantuk pada hari Jumat, hendaklah ia berpindah ke tempat duduk kawannya, dan kawannya berpindah ke tempat duduknya." Hadis sahih riwayat Baihaqi. Hal penting yang sering terabaikan oleh kita adalah merapatkan shaf. Padahal merapatkan shaf termasuk kesempurnaan sholat Jumat. Shaf yang rapat merupakan sarana yang dapat membuat bersatunya hati-hati kaum muslimin. Sebaliknya, jika tak bisa merapatkan shaf, itu cermin dari kondisi kita. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada manusia dan bersabda, "Luruskan saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian. Demi Allah, benar-benar kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan hati kalian berselisih." Nu'man berkata, "Maka aku melihat seseorang menempelkan bahunya dengan bahu kawannya, lututnya dengan lutut kawannya, mata kaki dengan mata kaki kawannya." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah pemirsa, demikianlah khazanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan sholat Jumat sesuai syariat. Semoga tayangan khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah dan apresiasi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.